Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Rabar Yuda Asmara dengan NIM Akhir 1003 dari kelas Energi Baru Terbarukan. Di sini saya akan mempresentasi hasil kerja saya, di mana dengan judul Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell adalah sebuah pembangkit listrik energi baru terbarukan yang memanfaatkan salah satu potensi dari alam, yaitu memanfaatkan dari surya itu sendiri, dari matahari. Energi surya merupakan salah satu energi baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkitan listrik dengan menggunakan teknologi panel surya. Nah, berikutnya adalah potensi dalam energi baru terbarukan. Indonesia memiliki potensi radiasi surya yang besar, yaitu 4,8 kWh per meter kuadrat per hari, sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkan penggunaan surya sebagai salah satu energi alternatif untuk mengurangi penggunaan energi fosil yang terbatas dan memiliki banyak dampak negatif yang nantinya dapat merusak atau merugikan dari bumi itu sendiri. Nah, bisa kita ketahui selain dari energi surya, Indonesia juga memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar dan beragam yang jika dimanfaatkan secara optimal dapat mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Beberapa potensi energi baru terbarukan di Indonesia antara lain ada yang pertama ada energi air atau hidro, berikutnya ada energi angin, yang ketiga ada biomasa dan biogas, yang keempat ada energi panas bumi atau geothermal, dan yang kelima ada energi laut atau arus gelombang outage. Nah, dari potensi ini sendiri, kita bisa melihat bahwasanya Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan potensi energi baru terbarukan yang sangat luas, termasuk dari potensi energi surya itu sendiri. Nah, sebelum kita membuat dari solar panel itu sendiri, kita perlu yang namanya mengetahui komponen-komponen yang diperlukan atau komponen utama lah yang diperlukan untuk membuat panel surya itu sendiri. Yang pertama ada panel surya itu sendiri, yang kedua ada SCC atau Solar Charge Controller, yang ketiga ada baterai atau aki, yang keempat ada inverter. Nah, untuk kegunaannya sendiri apa? Untuk kegunaan panel surya ini adalah untuk menampung dari radiasi matahari yang terjadi di wilayah Indonesia itu sendiri. Yang berikutnya ada SCC sebagai kontrolernya. Yang berikutnya ada baterai atau aki untuk menyimpan tegangan atau menyimpan daya yang masuk dari panel surya itu sendiri. Dan yang terakhir ada inverter, yaitu mengubah DC to AC, di mana nantinya agar dapat digunakan pada peralatan rumah tangga yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui komponen penting apa saja di dalamnya, kita juga perlu tahu prinsip kerja pembangkit listrik tenaga surya itu seperti apa. Nah, prinsip kerja sel surya itu dimulai ketika foton cahaya matahari mengenai material semikonduktor pada permukaan sel. Nah, energi dari foton tersebut melepaskan elektron dari ikatan atomnya, sehingga terbentuk elektron bermuatan negatif dan hole bermuatan positif. Struktur semikonduktor tipe N, di mana itu kaya akan elektron, dan tipe P, kaya akan hole, membentuk medan listrik pada daerah PN junction, yang memaksa elektron dan hole bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, ketika kedua terminal sel surya dihubungkan dengan beban, aliran elektron melalui rangkaian luar akan menghasilkan arus listrik yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menghidupkan di bangunan-bangunan, di rumah tangga maupun di bangunan-bangunan untuk pemerintah. Seperti itu. Nah, ini merupakan alurnya, di mana yang pertama struktur kerja sel surya, pelepasan foton, pelepasan elektron, pembentukan tipe N dan tipe P, terbentuknya medan listrik pada PN junction, dan aliran elektron menghasilkan arus. Seperti itu. Jadi semua dari deskriptif ini sudah saya jelaskan melalui struktur bagaimana tahapan-tahapan untuk prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada inti dari eh, presentasi ini, di mana implementasi pembangkit listrik tenaga surya di masyarakat. Nah, kita menggunakan permisalan
Penggunaan panel surya di rumah sebagai alternatif sumber energi listrik dari energi matahari ini bisa digunakan untuk melistriki rumah itu sendiri. Nah, selain itu, panel surya juga bisa digunakan sebagai penyedia energi untuk menyalakan berbagai macam peralatan elektronik seperti kipas, mesin, komputer, maupun seluruh bangunan. Jadi tidak berpacu pada rumah saja. Nah, salah satu contoh yang saya akan presentasikan dan bawakan di sini adalah pada pembangunan panel surya pada salah satu bangunan ibadah, yaitu Masjid Jami Al-Muhajirin. Nah, di mana untuk masjid ini sendiri menggunakan PLTS on gird. Nah, untuk persyaratannya apa saja yang diperlukan untuk pembangunan di atap masjid ini? Nah, yang pertama, kita akan mengklasifikasikan menjadi dua persyaratan, yaitu persyaratan teknis atau ketenaga listrikan dan B, persyaratan ekonomi. Untuk persyaratan teknisnya ada apa saja? Ada kesesuaian kapasitas panel dengan kebutuhan beban, kualitas dan spesifikasi inverter itu sendiri. Yang ketiga ada struktur atap yang memadai. Yang keempat ada keamanan atau sistem proteksi itu sendiri. Yang kelima ada sinkronasi dengan PLN. Mengapa kok kita memerlukan sinkronasi dengan PLN? Karena di sini kita menggunakan PLTS on gird, bukan yang off gird. Jadi kita akan langsung terhubung dengan PLN atau terintegrasi secara langsung. Nah, berikutnya yang B, klasifikasi yang kedua yaitu persyaratan ekonomi, di mana juga dibagi menjadi 5. Yang pertama ada biaya investasi awal, yaitu biaya awal yang digunakan untuk membangun PLTS ini sendiri. Berikutnya ada perhitungan penghematan energi, ada periode pengembalian modal, payback period. Yang keempat ada efisiensi jangka panjang, dan yang kelima adalah pentingnya pemilihan komponen utama. Jadi dari persyaratan ekonomi ini sendiri bisa dilihat bahwasanya kita juga harus mempertimbangkan bagaimana panel surya ini dibuat untuk melistriki dari masjid ini sendiri. Tidak hanya melihat dari bagaimana cara kerjanya dan juga bagaimana komponen-komponen itu dapat dirangkai, tapi juga kita melihat dari struktur ekonominya. Apakah ekonominya ini merupakan suatu penghematan atau mungkin malah ekonominya ini akan membebani masyarakat yang dipertanggungjawabkan oleh PLTS ini sendiri. Jadi kita bisa melihat dari dua klasifikasi ini. Yang pertama klasifikasi teknis tadi, dan yang kedua adalah klasifikasi secara ekonomi. Di teknis kita harus menyesuaikan kapasitas panel, kualitas inverternya harus yang terbaik. Sementara di ekonomi kita harus melihat apakah ini sesuai dengan biaya penghematan energi itu sendiri. Karena kita memasangkan dengan PLN atau terintegrasi dengan PLN itu sendiri menggunakan PLTS Onker. Next adalah proses perencanaan sistem PLTS itu sendiri pada masjid yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk prosesnya seperti apa, flowchartnya seperti apa? Yang pertama adalah identifikasi lokasi penelitian. Berikutnya kita mengumpulkan data dari lokasi penelitian tersebut. Lalu kita merancang sistem PLTS menggunakan data yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, setelah kita sudah rancang, kita akan coba simulasikan terlebih dahulu menggunakan software. Apakah nantinya software ini mendapatkan beban dan output yang sesuai dengan yang kita inginkan? Apakah beban nanti ini dapat terpenuhi dengan spesifikasi panel yang kita buat? Nah, berikutnya kita analisis. Nah, analisis ini tadilah setelah kita mensimulasikan, kita menganalisis. Apakah cocok dan sesuai, apa kurang apa, atau seperti apa dari dua faktor klasifikasi tadi, yaitu dari faktor ketenaga listrikan dan juga ekonomi. Kita analisis di sana. Lalu kita analisis ke ekonomi juga, jadi kita menganalisis kedua-duanya, ketenaga listrikan dan juga ekonomi. Lalu memberikan sebuah kesimpulan, dan akhirnya kita melakukan pembuatan. Seperti itu. Nah, ini yang akan saya jelaskan sedikit mengenai PLTS on Guard, di mana saya sudah singgung tadi pada saat penggunaannya di masjid yang akan dibuat PLTS tadi, di mana PLTS on Grid atau Grid Tied Solar System merupakan salah satu sistem pembangkit listrik tenaga surya yang langsung terhubung dengan jaringan listrik PLN tanpa menggunakan baterai sebagai penyimpanan energi. Sistem ini bekerja memproduksi listrik dari panel surya pada siang hari dan mengalirkan ke inverter untuk diubah menjadi arus AC yang selaras dengan frekuensi tegangan PLN. Listrik tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan beban rumah dan juga jika diproduksi panel surya melebihi kebutuhan, kelebihan tersebut dapat diekspor ke jaringan PLN tergantung kebijakan dan metering di wilayahnya. Jadi untuk proses sistematisnya seperti apa kalau on grid ini
Jadi yang pertama dari panel surya, lalu masuk ke DC box protection atau sistem proteksi pada DC itu sendiri. Lalu ada grid type inverter untuk mengubah DC ke AC. Lalu ada sistem proteksi AC. Lalu ada distribusi panel dan net metering di sini. Ini nanti didistribusikan pada beban dan ini diintegrasikan dengan PLN sendiri. Nah, lalu eh, berikutnya kita akan masuk pada jenis-jenis dari PLTS itu sendiri, yaitu ada yang saya jelaskan tadi on gird, berikutnya ada off gird, hybrid dan portable. Untuk off gird ini kurang lebih hampir sama dengan yang on gird, tetapi tidak diintegrasikan dengan PLN, namun langsung mengisi daya pada baterai. Untuk hybrid ini menggunakan dua tipe, yaitu on gird dan off gird yang dikombinasikan pada penggunaannya. Dan yang terakhir ada PLTS portable, di mana ini untuk suplai tegangan atau daya yang tidak terlalu besar dan bisa digunakan di mana saja, seperti itu. Kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan hari ini adalah perancangan sistem PLTS on gird pada atap Masjid Jami Al Muhajirin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik secara efisien dengan memanfaatkan potensi radiasi surya yang besar di Indonesia. Sistem on-grid dipilih karena tidak memerlukan baterai, memiliki efisiensi tinggi, biaya lebih rendah, serta mampu mengurangi konsumsi listrik dari PLN secara signifikan. Berdasarkan perhitungan kapasitas energi harian, nilai radiasi matahari 4,8 kWh, serta faktor kinerja sistem PR, diperoleh estimasi kebutuhan kapasitas array panel surya sekitar 5,5 kWp. Kapasitas ini setara dengan 16 modul surya berdaya 370 WP dan membutuhkan inverter on-grid berkapasitas 6 kW. Perhitungan arus DC dan AC menunjukkan sistem aman untuk diimplementasikan dengan pemilihan kabel dan proteksi yang sesuai dengan standar. Nah, dari sisi ekonomi, penghematan energi tahunan yang dihasilkan PLTS mampu mempercepat pengembalian investasi dalam rentang 5-7 tahun, tergantung biaya dari komponen dan tarif listrik yang berlaku. Dengan demikian, sistem PLTS on-grid pada masjid ini dinilai layak secara teknis dan ekonomis untuk diimplementasikan. Secara keseluruhan, perancangan ini menunjukkan bahwa pemilihan komponen yang tepat, seperti panel surya, inverter, dan perlindungan listrik, sangat mempengaruhi kualitas, keandalan, dan efisiensi sistem secara jangka panjang. Jadi PLTS on-grid ini menjadi solusi energi baru terbarukan yang efektif untuk mendukung penghematan energi serta keberlanjutan operasional bangunan ibadah. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah sumber yang saya gunakan. Jurnal dari UIN, Sunan Gunung Jati Bandung, Indonesia. Perancangan dan simulasi sistem pembangkit listrik tenaga surya PLTS Adab Masjid Jami Al Muhajirin di Bekasi tahun 2023. Baik, cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila mana saya ada salah kata. Saya Rafa Krisna Yuda Asmara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima